Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bungo TV, kembali lagi bersama saya Lia Permatasari dalam podcast Dialog bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo ya. Dan tentunya mengenai kesehatan bukan cuma soal bebas dari penyakit saja, tapi juga kenyamanan, terus keamanan, dan juga terutama saat kita membutuhkan layanan di rumah sakit. Ya dong ya. Dan pemirsa Bungo TV, tentunya pelayanan kesehatan yang berkualitas itu menjadi harapan untuk seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Bungo ya. Dan RSUD Haji Nafi Muara Bungo itu sudah sebagai rumah sakit rujukan tipe B di wilayah Barat Jambi. Terus berupaya meningkatkan kualitas dan layanan baik dari sisi fasilitasnya, terus juga tenaga medisnya, bahkan sistem pelayanannya juga. Nah, pemirsa, di tengah dinamika yang saat ini berbagai masukan, terus juga dari masyarakat, itu penting banget bagi kita untuk melihat langkah-langkah pembenahan serta inovasi, seperti apa sih yang akan dilakukan oleh pelayanan untuk semakin baik ke depannya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu kita sudah menghadirkan langsung di tengah-tengah kita ada nahkoda utamanya dari RSUD Haji Nafi Muara Bungo, ada Bapak Dr. Haji Saparudin Matondang, MPH MH. Kita coba sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya saat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktunya ya untuk hadir di tengah kesibukan Bapak yang padat banget, luar biasa tentunya Pak. Nah tentu Pak Dokter, bagaimana ya Pak ya, bagaimana Bapak menggambarkan kondisi pelayanan RSUD Haji Hanafi yang saat ini kita sama-sama tahu ya Pak ya kepada masyarakat, seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Sejak saya bergabung di sini, memulai dari bulan Januari, kalau melihat kondisi Rumah Sakit Hanafi sebenarnya masih potensi untuk bisa mengembangkan diri menjadi pelayanan yang terbaik untuk wilayah Barat. Namun dari segala sisi perlu pembenahan, karena kalau melihat animo masyarakat untuk kunjungan ke rumah sakit cukup tinggi, tentu kita juga harus siap semuanya dengan permasalahan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti, jangan sampai terbiarkan. Karena kita merasa masyarakat masih sangat percaya dengan keberadaan Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo untuk bisa melayani masyarakat kita. Jadi apapun komentar-komentar itu menjadi motivasi buat kita untuk bisa lebih maju ke depan. Sesuai dengan apa yang kita sepakati dengan tim manajemen waktu kita rapat pertama kali, kita sudah bersepakat dengan manajemen yang terbaru bahwasanya semuanya sebagai habis tugas kepada manajemen yang di eselon. Kemudian dengan rapat dengan para dokter juga kita sudah menyepakati komitmen. Kemudian di setiap apel juga kita sampaikan untuk perbaikan pelayanan, terutama masalah attitude dan sikap kita dalam melayani, serta juga bagaimana mengembangkan komunikasi efektif yang terbaik kepada masyarakat agar supaya tidak terjadi kelainan-kelainan yang sudah kita hadapi beberapa hari belakang ini dan cepat kita tanggapi. Karena kondisi yang ada di Rumah Sakit Hanafi ini ada beberapa surprise, sebenarnya kalau dikatakan beberapa surprise cukup lebih dari 10 yang harus kita benahi, terutama masalah sarana prasarana fisik. Kemudian juga akan kita tuntaskan nanti, kita mulai bulan 5 tahun 2026 untuk pembenahan, mulai dari gedung perawatan bedah internet, kemudian gizi, kemudian HD, IBS, IGD, Poli dan lain sebagainya, termasuk TB paru yang berkaitan dengan program nasional. Selanjutnya juga kita akan membangun kembali komunikasi antar ruangan yang selama ini sudah tidak ada lagi. Kita akan coba dengan pola penggunaan IP PON. Ini sekarang sedang proses. Kemudian juga kita akan pasang kembali CCTV di setiap sudut-sudut yang penting yang harus bisa memantau seluruh aktivitas yang ada di rumah sakit ini. Termasuk juga kita sampaikan kepada tim sanitasi yang di bawah Kabak Perlengkapan dan Rumah Tangga akan mencoba untuk membenahi semua masalah kebersihan lingkungan dan juga pembenahan-pembenahan yang kurang selama ini yang perlu kita tingkatkan. Tentunya ini semua tidak akan selesai kalau tidak terbangun komitmen. Jadi kita sudah mencoba membangun atau membagi rapat-rapat tertentu setiap unit. Jadi kita masih banyak jadwal untuk rapat unit dengan semua unit. Termasuk yang kasus kemarin, kejadian yang menimpa pelanggan kita akan sudah siapkan jadwal untuk pertemuan dengan unit radiologi, kemudian yang IGD dengan dokter, bahkan unit-unit lainnya. Dan kemarin juga langkah-langkah kita sudah membangun
kesepakatan kerjasama dengan semua rumah sakit wilayah barat ini untuk membangun kesepakatan rujukan parsial. Tentu kalau rujukan parsial ini kan menjadi cambuk buat kita, menjadi kekuatan buat kita bahwasanya kita harus lebih baik, karena bagaimanapun dengan adanya rujukan parsial tentu rumah sakit lain itu akan meminta pemeriksaan penunjang ke rumah sakit Napi. Berarti kita harus menjadi tamu yang baik di sini untuk bisa melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan dari seluruh pasien yang ada di wilayah barat ini. Iya. Oke, jadi ini tema kita hari ini sebenarnya lebih ke perbaikan ya Pak ya, perbaikan pelayanan RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, lebih ke regenerasi ya, atau upgrade ya. Jadi yang namanya suatu tindakan atau suatu kejadian ya pasti itu terlepas dari luar kendali seseorang ya gitu ya Bapak ya. Nah dalam beberapa waktu lalu ya Pak, atau minggu-minggu terakhir ini juga ya Pak ya, banyak masukan dari masyarakat, terus juga terkait isu ya dengan mafia-mafia darah katanya seperti itu ya Pak ya, dan terus juga mengenai kejadian petugas yang tadi Bapak bahas juga, petugas ronsen yang tidak berada pada tempatnya pada saat harus ada yang diperiksa seperti itu. Nah bagaimana sih rumah sakit sendiri menyikapi hal tersebut ya Pak ya sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Kita sudah luruskan kemarin dengan tim penggiat darah. Sebenarnya masalah komunikasi dan juga kurang penjelasan yang adekuat dari petugas kita ataupun dari rumah sakit pengirim. Idealnya mafia darah itu sebenarnya tidak terjadi di sini, cuman hanya salah prasangka mungkin dalam hal berkaitan dengan administrasi dalam pengelolaannya. Jadi intinya kalau pasien BPJS itu tidak pernah dikenai biaya, semuanya gratis akan dibayar oleh BPJS. Apabila PMI yang mengelola darah maka di BPJS membayar ke PMI, apabila itu DRS yang mengelola maka dibayarkan ke rumah sakit. Sampai saat ini kan kita belum betul-betul bisa kemandirian daripada PMI. Ke depan kita berdiskusi dengan penggiat darah, semoga akan terwujud PMI yang lebih representatif di Kabupaten Bungo agar tertata dengan baik. Namun kalau untuk pasien umum tetap dikenakan biayanya itu adalah berkaitan dengan pengelolaan darah. Dan itu ada di aturan di Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan. Karena hukuman kepada jual beli darah itu 3 tahun penjara dan dikenai denda 200 juta. Dan pastinya nggak berani dong ya melakukan hal seperti itu Pak ya. Ini terkadang netizen ini yang perlu kita antisipasi nih Pak ya. Jadi mengenai untuk mafia darah itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya dugaan atau persepsi dari seseorang saja seperti itu. Nah dengan pemberitaan atau dengan kasus-kasus yang sudah ada juga Pak sejauh ini, langkah apa saja sih Pak yang sudah dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan optimal seperti itu? Baik, seperti saya sampaikan tadi, apapun yang sudah disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan harapan daripada masyarakat itu kan memang jadi bagian daripada hak daripada masyarakat. Kita harus memberikan yang lebih terbaik dan kita selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh petugas yang ada di sini di setiap apel ataupun di saat di ruang-ruangan untuk selalu bersikap bijak dan bersikap nyaman dalam memberikan pelayanan. Jadi yang perlu dibangun di sini adalah komunikasi efektif. Karena bagaimanapun penjelasan kita kepada pelanggan belum tentu akan dipahami kalau kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang dipahami. Jadi di setiap apel selalu saya ingatkan kepada kawan-kawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Bagaimanapun kita sebagai petugas kesehatan adalah bagian ya daripada orang yang lapang hati dan selalu memberikan senyuman yang baik kepada masyarakat. Karena bagaimanapun semua yang berkunjung ke sini butuh pelayanan, butuh tindakan. Jadi apapun yang dilakukan terutama di IGD dengan respon time yang harus dikuatkan minimal di bawah 5 menit wajib segera ditangani. Tapi dikala kita sebagai petugas ada terhambat dalam komunikasi, kita bangun komunikasi yang lebih kekeluargaan agar supaya masyarakat tidak gelisah dan diberikan kenyamanan dan ketenangan. Kemudian kita juga sudah sampaikan kepada para dokter yang bertugas di IGD dan nantinya akan kita lanjutkan lagi pertemuan khusus dengan dokter. Itu kita berikan penegasan agar mereka lebih paham dengan public speaking yang lebih nyaman dan lebih baik dan betul-betul memberikan
penjelasan-penjelasan yang dipahami oleh masyarakat dan betul-betul memberikan kenyamanan kepada masyarakat, dan harus menjelaskan juga kepada pelanggan atau pasien apabila ada pemeriksaan penunjang yang belum selayaknya untuk dilakukan, tidak perlu dilakukan karena semuanya bergantung kepada dokter. Masyarakat ini yang notabene-nya pasien ini akan gelisah apabila tidak diberikan penjelasan. Tapi kalau kita hanya ujuk-ujuk hanya menjelaskan ini tidak perlu rawat jalan, ini tidak perlu rawat inap, bukan seperti itu kalimat yang harus disampaikan, tapi berikan penjelasan supaya si pasien paham dan bisa ditindaklanjutinya. Apabila tidak perlu rawat inap, mungkin nanti tindak lanjut kepada dokter keluarganya. Iya, oke. Jadi ada komunikasi efektif lah seperti itu ya Pak ya. Dan juga kalau kita di pelayanan itu kan mungkin lebih ke senyum salam sapa gitu ya Pak ya. Jadi ya udah senyum-senyum aja gitu. Jadi harus banyak senyum. Ya senyum itu anggap aja kita bukan senyum untuk pasien, tapi senyum itu adalah ibadah gitu. Jadi perbanyak senyum, perbanyak juga ibadah kita seperti itu. Jadi dengan adanya kita banyak senyum dan pasien tuh juga merasa lebih, oh kayaknya pelayanan di rumah sakit Haji Hanafi bagus loh gitu. Senyum 227. Senyum 227 gimana? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik. Seperti itu ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, seperti itu, 227, 7 detik ya. Jangan senyum-senyum sendiri, bahaya kalau senyum-senyum sendiri. Oke, jadi itu ya untuk perbaikan pelayanan Rumah Sakit Haji Hanafi Muara Bungo. Dan satu lagi sebelum kita masuk ke segmen kedua, nah apa saja sih Pak kekuatan atau mungkin keunggulan? Ya pasti dong Pak, di rumah sakit umum ini pasti ada keunggulan lah seperti itu Pak ya, dibandingkan rumah sakit yang lainnya. Yang perlu diketahui masyarakat agar masyarakat tuh untuk rasa percaya mereka dan rasa ingin mereka untuk rumah sakit Haji Hanafi ini lebih gini-gini loh gitu Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya sejak kita ditetapkan sebagai rujukan wilayah barat tahun 2013, kita sudah berupaya menjadi rujukan unggulan yang berkaitan dengan traumatic center. Namun karena bersamaan itu juga sambil berjalan terus dengan pimpinan-pimpinan berikutnya, muncul pengelolaan KJSU, karena dulu kita sudah pernah juga direncanakan wilayah barat ini menjadi KJSU di tahun 2016. Tapi karena itu didulukan ke provinsi, akhirnya kita dapat di tahun 2020-an sebagai penanganan jantung ya, cath lab. Tentu ini menjadi unggulan utama kita. Dan selanjutnya nanti kita sudah bersepakat juga dengan kawan-kawan untuk bisa meningkatkan pelayanan unggulan tambahan terkait dengan traumatic center. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa menjadi tambahan unggulan kita untuk Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muara Bungo. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya dokter spesialis kita termasuk yang diperuntukkan untuk 2 rumah sakit kabupaten yang ada di kelas D yang ada di Kuamang dengan Ratukil. Sekarang ini kita sudah memberikan rekomendasi sekolah sebanyak 26 orang. Nah, termasuklah di situ untuk pemenuhan rumah sakit Ratukil dan Kuamang, dan juga untuk pemenuhan tambahan untuk rumah sakit kelas B yang ada di sini sebagai untuk penguatan daripada pelayanan-pelayanan ke depan. Namun seiring dengan itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan terus berupaya mulai bulan 5 ini, saat ini sedang proses-proses perhitungan, akan kita mulai pengerjaan-pengerjaan pembenahan sarana prasarana. Untuk saat ini memang kami mohon maaf, untuk Rumah Sakit Hanafi memang masih ada beberapa fasilitas-fasilitas yang perlu memang pembenahan. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu dorongan buat kita untuk segera kita benahi, dan berharap kepada masyarakat agar paham dengan kondisi ini. Dan harapan kita di bulan 8 nanti mudah-mudahan sudah ada progres yang lebih maksimal, karena kita juga sedang persiapan reakreditasi di bulan 8. Tentunya ini menjadi tugas berat, dan saat ini kawan-kawan tim 16 tim ini sudah sedang mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan rutin dalam penyiapan dokumen dan juga implementasi yang sudah dilakukan. Kemudian sebagai tambahan juga, kita saat ini juga sudah sampaikan juga dengan tim, terutama yang pengelola keluhan pelanggan. Saya juga sudah bukakan ke kawan-kawan bahwasanya ada di Google Review yang harus bisa dievaluasi, dan kita sinkronkan dengan apa yang dilakukan petugas kita di SKM, survei kepuasan masyarakat yang di internal. Survei kepuasan masyarakat internal ini akan digodok, dikompilasi dengan kondisi yang ada di luar yang super kepuasan masyarakat lewat Google. Ini sudah kita minta kepada tim SIM-RS, sudah dijawab. Alhamdulillah mulai 2 bulan ini sudah mulai menjawab semuanya, dan ini bukan hanya menjawab juga, tetapi ini akan kita tidak lanjuti agar supaya tidak terjadi lagi dan bisa menjadi dorongan buat kita untuk terus berbenah. Karena perlu saya sampaikan di sini, LPA surveyor itu hanya penilai,
Tapi surveyor yang sebenarnya adalah masyarakat pelanggan. Mereka yang harus menilai kita sebenarnya layak apa tidak. Tapi dengan catatan, kalau kita di posisi benar, jawab dengan bahasa-bahasa yang baik agar kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka dan mereka juga paham apa itu yang kita jelaskan, supaya tidak ada nanti perbedaan-perbedaan persepsi antara pelanggan dengan kita. Intinya pelayan masyarakat, pelayan kesehatan khususnya rumah sakit Hanafi harus berempati sama pelanggan. Ya, pastinya kita akan berusaha ya Pak ya, untuk memberikan yang terbaik lah gitu ya Pak ya, untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bungo dan masyarakat yang berkunjung ke RSUD Haji Hanafi Muarabungo ini sendiri. Baik, untuk apa namanya kekuatan ataupun keunggulan ya saat ini juga sedang berproses ya, ibarat suatu proses itu nggak mungkin dong ya seperti membalikkan telapak tangan, jadi harus ada usaha dan prosesnya juga. Jadi harus ada juga dukungan dari masyarakat agar sama-sama juga kita minimal berdoa supaya untuk kemajuan dari RSUD Haji Hanafi lebih lagi dari yang sekarang ya. Baik, ya. Plan CAT-Lab sudah jalan kan? Oh, CAT-Lab sudah jalan. CAT-Lab sudah jalan. Sekarang ini sedang berproses untuk kegiatan neurointervensi. Karena para spesialis kita kan yang sudah disekolahkan untuk itu sudah siap, sudah standby. Tadi barusan saya komunikasi dengan BPJS untuk mempersiapkan persyaratan untuk pelayanan terhadap neurointervensi yang dikelola oleh Dr. Nudiansa dan Dr. Ramli, sedangkan untuk jantungnya dikelola oleh Dr. Citra dan Dr. Beni. Kemudian kita juga ke depan akan mengembangkan pelayanan HD dengan tempat yang lebih representatif dan diupayakan 20 tempat tidur. Iya, oke, semoga cepat terrealisasi ya. Baik, untuk pemirsa Bungo TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, ya tentu kita masih di dialog kita bersama RSUD Haji Hanafi ya, tentunya masih tentang perbaikan pelayanan RSUD Haji Hanafi Muarabungo ya. Yang tentunya kita berada di segmen kedua, masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Saparudin Matondang MPH MH, yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai perbaikan pelayanan RSUD Haji Hanafi yang saat ini mungkin ada yang sedang mau di-upgrade dan yang sedang berjalan seperti itu. Nah, untuk sebagai rumah sakit rujukan nih Bapak ya, sebagai rumah sakit rujukan TPB. Nah, bagaimana standar pelayanan yang terus ditingkatkan? Baik. Jadi setelah kita mengadakan pertemuan dengan beberapa unit yang berkaitan dengan pelayanan, khususnya pelayan-pelayan penunjang, kita sudah coba membangun kesepakatan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, termasuk inovasi-inovasi yang harus kita coba. Kita contoh untuk obat, kita akan adakan farmasi keliling, karena farmasi di sini kalau apoteker sudah ada sekitar 40-an, tentu ini bisa diberdayakan nanti menjadi petugas-petugas tenaga-tenaga profesional yang akan melakukan kegiatan keliling ke ruang-ruangan untuk memberikan edukasi obat, pemberian obat dan juga pemanfaat obat, agar pemahaman daripada masyarakat atau pasien yang berada di dalam perawatan lebih paham dengan penggunaan obat yang aman. Kemudian juga kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya penggunaan pemasangan IP phone nanti tentu akan menguatkan komunikasi yang baik antar ruangan. Jadi kita upayakan supaya respon time terhadap petugas-petugas yang ada di ruang-ruangan dapat cepat terrealisasi agar bisa menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa tahun ini yang kita lihat karena ketiadaan daripada pihak BX yang lebih komplit. Karena kadang untuk mempersiapkan pasien operasi juga harusnya komunikasi aktif itu harus berjalan dengan baik. Ini sudah kita coba anggarkan dan kita sampaikan kepada bagian yang mengelola ini akan segera untuk direalisasikan. Namun tentu kami sampaikan di sini kepada masyarakat bahwasanya kondisi kita mulai dari bulan 5 ini memang akan terjadi pembenahan besar-besaran yang tentu akan terganggu di saat pelayanan, jangan sampai nanti menjadi hal-hal yang timbul di sini. Dan kami sampaikan juga kepada petugas di setiap pertemuan baik di apel maupun di pertemuan untuk selalu hati-hati dan menjaga kenyamanan pasien agar paham dengan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi oleh rumah sakit di saat ada pembenahan-pembenahan. Kemudian inovasi lainnya
tentu kita sudah RMA, sudah aktif dan sudah terintegrasi, dan ke depan kita juga sudah sampaikan dengan kawan-kawan termasuk di Dinas Kesehatan untuk membangun oh, mengintegrasikan PSC 119 dengan SPGD itu semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Bunga ini, agar kemudahan kelancaran terkait dengan masalah baik sesurut maupun ketersediaan kamar agar mudah untuk dijawab oleh petugas-petugas kita kepada masyarakat. Termasuk juga masalah sesurut yang sering macet, mungkin nanti akan kita upayakan supaya ada penyampaian yang manual kepada petugas-petugas yang akan dituju agar tidak ada putus komunikasi, supaya pasien juga tidak terbengkalai. Tentu kita juga sekarang ini sedang berupaya membangun kembali peralatan-peralatan yang berkaitan dengan server-server kita sudah kita siapkan, dan sekarang sedang dalam menunggu pengiriman, dan akan kita coba bangun agar penggunaan aplikasi dan juga terkait dengan sistem pelayanan RMA ini dapat berjalan dengan sempurna dan baik. Ya. Nah, jadi tadi kan Bapak mengatakan bahwasannya akan ada untuk farmasi keliling seperti itu ya. Jadi petugas farmasi akan datang ke ruangan-ruangan seperti itu untuk memberikan edukasi tentang obat ya gitu kepada keluarga pasien gitu ya Bapak ya. Nah, jadi bagaimana anggap aja itu salah satu ya Pak ya, atau mungkin petugas-petugas yang lainnya juga, bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi ya untuk petugas agar kinerja yang mereka lakukan benar-benar optimal seperti itu Pak. Takutnya nanti dengan adanya farmasi keliling yang bakal mau kita canangkan, takutnya hanya berjalan 1 minggu saja seperti itu ya Pak. Idealnya kan kita sudah rumah sakit paripurna, semuanya sudah ada pokja. Seharusnya petugas-petugas yang sudah ditempatkan di pokja-pokja ini yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi ini harusnya berjalan. Tapi kita sudah bersepakat kemarin untuk memaksimalkan kembali, termasuk masalah penanganan PPI yang berkaitan dengan pelayanan kedisiplinan petugas di ruangan yang untuk aktif menggunakan APD dalam pencegahan penularan penyakit, termasuk juga kepada masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit untuk bisa sering diberikan edukasi agar bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan di lingkungan rumah sakit. Kemudian juga kita untuk unit-unit lain juga akan kita bangun upaya-upaya dalam rangka untuk penertiban dan kedisiplinan tenaga-tenaga yang ada di penunjang-penunjang paling utama, agar mereka betul-betul siap untuk dilakukan evaluasi, dan petugas yang mengevaluasi juga akan memberikan penilaian, dan nanti akan sesegera mungkin kita siapkan peraturan direktur yang berkaitan dengan reward and punishment. Jadi reward and punishment ini seperti yang sudah kita buatkan di Dinas Kesehatan, kita akan buat reward punishment. Reward and punishment ini terutama kepada yang sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang nakes yang best smile ya. Ini tentu kita akan berikan reward dalam bentuk misalnya pengiriman pelatihan, penambahan peningkatan kompetensi, dan juga memberikan kesempatan untuk belajar, dan tentu ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitasnya juga dalam pelayanan. Nah, kepada yang ada bermasalah nanti kita akan berikan teguran, dan kita berikan hukuman dalam bentuk hukuman 1, 2, 3, dan tentu kita akan upayakan dengan penegakan akhir dengan punishment-nya. Oke, berarti ada evaluasinya lah gitu ya Bapak ya. Oke, jadi untuk petugas-petugas yang mungkin harus konsisten juga dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pimpinan gitu ya Pak ya, agar mereka bisa dalam berproses dalam berproses ya, semoga. Nah, jadi seperti Bapak juga mengatakan bahwasannya mungkin reward itu bisa berupa pelatihan atau mungkin memberikan kesempatan sekolah. Ya, sekolah seperti itu Bapak. Nah, apakah ada program pelatihan atau mungkin untuk peningkatan kapasitas SDM ya Pak ya, yang mungkin saat ini sedang berjalan juga gitu? Jadi kalau untuk program pelatihan ini kita berjalan. Sekarang ini kita ngirim ada sekitar 6 orang sesuai dengan usulan-usulan daripada unit-unit, termasuk daripada dari Cat Lab ataupun dari HD maupun dari neurointervensi. Ini memang kita minta kepada para DPJP untuk menawarkan, termasuk kepala ruangan, untuk menawarkan orang-orang yang layak untuk dilatih. Karena yang akan dikirim ini juga bukan sembarangan kirim, tapi orang-orang yang menurut DPJP atau menurut kepala instalasi sudah layak untuk dikirim. Jadi dalam pemenuhan untuk pengisian di unit-unit, termasuk di bedah sentral. Bedah sentral itu kita kirim
untuk bulan ini 2 orang, kemudian juga ada dari unit-unit lain. Jadi ada sekitar 6. Tentu ini akan terus berkelanjutan kita kirim dengan menggunakan dana BLUD. Karena intinya kita bersepakat bagaimana supaya kekuatan atau peningkatan kompetensi petugas ini betul-betul tertata dengan baik dengan update ilmu yang terkinian, supaya kita jangan ketinggalan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan khususnya sebagai rumah sakit kelas B. Ya, dan tentunya pada saat mereka sudah mendapatkan suatu pelatihan itu ada sumbangsinya lah gitu ya Pak ya, terhadap apa yang telah mereka dapatkan dan bisa diterapkan lah di ilmu-ilmu mereka di RSUD Adja Nafi ini ya. Nah, kalau untuk memastikan ya Pak ya, kita masih berhubungan dengan yang ada lagi berita-beritanya juga, bagaimana cara kita memastikan seperti radiologi, terus juga IGD dan juga laboratorium ya Pak ya, agar mereka selalu siap dalam melayani pasien seperti itu. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, secara langsung kita sudah berikan teguran. Tentu nanti akan ada pertemuan lagi lanjutan. Dengan terbitnya reward punishment ini, kita akan sosialisasikan kepada mereka agar mereka bisa mematuhi, dan setiap permasalahan yang timbul cepat kita tindak lanjuti. Jadi tidak ada kita tunda-tunda, dan kita akan panggil kepala instalasi dan petugas yang bersangkutan tentu di hadapan petugas-petugas lainnya supaya jangan terjadi lagi. Nah, kemudian juga kita di IGD juga sudah sampaikan kepada dokter, dan kebetulan jadwal pertemuan itu kalau nggak salah harusnya hari ini karena kita podcast, jadi digeser lagi. Besok ada kegiatan dengan dokter Kopi Morning yang selama ini tertunda. Mungkin kita sudah mulai buka lagi, ini sudah yang kedua kali, dan di saat itu nanti akan kita sampaikan kepada para dokter jaga, karena yang pertemuan Kopi Morning besok hanya terkhusus kepada dokter aja, dokter spesialis, dokter umum, saya dengan kabit pelayanan, hanya itu saja yang akan duduk di situ untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang untuk petugas radiologi, bila waktu masih lapang besok kita akan lanjut dengan radiologi sesuai dengan jadwal, kalau tidak mungkin akan bergeser, tapi mudah-mudahan besok ada waktu untuk bisa menyelesaikan itu. Karena nanti malam kalau nggak salah ada juga kegiatan dinas kesehatan di independen ya, terkait dengan pelayanan juga, karena pelayanan yang di situ juga akan menyangkut juga dengan peningkatan pelayanan rumah sakit. Oke. Ya, baik. Jadi untuk memastikan pelayanan penting itu sangat penting sekali lah ya, dan itu sudah menjadi agenda dari RSUD Adja Nafi sendiri agar memastikan setiap ruangan-ruangan ataupun seperti radiologi, IGD dan pelayanan lainnya agar siap melayani pasien ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali di segmen kita ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Ya, Pak. Ya, baik pemirsa Bungo TV ya, tentunya selalu di hati ya. Kita masih bersama Dr. Safarudin ya, yang tadi udah panjang lebar mengenai perbaikan pelayanan RSUD Adja Nafi Muara Bungo, dan kita sekarang udah berada di segmen ketiga ya. Kalau bertanya tentang inovasi, pasti banyak banget ya Pak ya, inovasi yang sudah dijalankan dan bahkan sedang direncanakan juga ya Bapak ya. Nah, seperti yang ada di belakang kita sekarang itu ada beberapa poster ya. Pelayanan. Yaitu ada pelayanan cuci darah, hemodialisa, itu bednya udah banyak ya Pak ya? Ya, berharapnya jangan banyak lah pasiennya ya Pak ya. Berharapnya kita semua sehat-sehat ya, nggak ada yang cuci darah ya, kalaupun ada semoga cepat sembuh lah seperti itu ya Pak ya. Nah, ini juga ada untuk layanan kateter jantung. Kalau bahasa kita tuh pasang cincin ya Pak ya. Pasang cincin udah bisa di RSUD Adja Nafi Muara Bungo, dan satu lagi ini untuk layanan kemoterapi sudah ada juga di RSUD Adja Nafi. Jadi untuk fasilitas alhamdulillah untuk Adja Nafi sudah lengkap sekali, dan tentunya kita nggak perlu lagi dong pergi pelayanan ke jauh-jauh keluar kota yang harus mengeluarkan biaya lebih lagi, dan juga keluarga ini tinggalkan juga seperti itu kan. Jadi ya udah, kalau emang ada yang berhubungan dengan 3 layanan belakang kita tadi di RSUD Adja Nafi sudah ada tentunya ya. Nah jadi untuk pengembangan Pak, kita lebih kan sekarang ini zaman udah teknologi banget ya Pak ya, jadi semuanya sudah digital. Jadi apakah ada pengembangan sistem digital atau mungkin teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat dan akuntabel seperti itu Bapak? Baik. Dan lebih transparan. Baik, terima kasih.
Iya. Intinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk penguatan terkait dengan era digitalisasi. Iya. Terutama dalam pendaftaran-pendaftaran, bahkan nanti ke depan kita upayakan sesuai dengan kesepakatan yang akan kita bahas besok dengan para dokter, yaitu bila perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau yang bisa saatnya komunikasi hanya lewat rumah, kita sampaikan untuk bisa lewat telemedicine, ya. Kan itu sudah program nasional sebenarnya. Jadi misalnya tidak bisa ketemu dengan dokter dan ini dipahami dokter dan bisa untuk ditindaklanjuti, bisa aja naik kita kemungkinan besar dengan itu. Kemudian tentu kita harus melengkapi dulu dasar-dasarnya, syarat-syarat peralatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kita sudah memesan untuk pemasangan server yang baru untuk Rumah Sakit An-Nafi agar penguatan sistem jaringan ini bisa berjalan dengan baik, terutama dalam pengerjaan atau pelaksanaan kegiatan rekamedik elektronik. Nah, kemudian juga untuk HD kita persiapkan di gedung yang baru nanti 20 tempat tidur dan ditambah dengan gedung yang lama 7 tempat tidur, diperkirakan 25 sampai 30 tempat tidur. Tentu ini harapan kita bukan untuk menjadikan harapan masyarakat harus sakit ini kalau bisa memang tidak, tapi kita siapkan ini untuk menampung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita yang butuh cuci darah di daerah lain. Dan kita akan siapkan itu dalam pengerjaan direncanakan di bulan 5 ini nanti. Dan kita juga akan bangun sistem sentral oksigen nanti untuk pelayanan tersebut agar terpenuhi semuanya, termasuk juga pemasangan lift nanti di ruang bedah internet di saat pembenahan rumah gedung internet bedah nanti. Bahkan juga dalam rangka prognas, salah satunya TB Paru, kita akan benahi juga gedung TB yang ada di Rumah Sakit An-Nafi. Kemudian terkait inovasi lainnya, seperti yang saya sampaikan, termasuk dengan dengan apoteker yang keliling, itu nanti menjadi satu inovasi kita juga. Begitu juga dengan penguatan-penguatan dalam penertiban jam besuk nanti, karena kita akan membangun kerjasama dengan seluruh rumah sakit agar membuat satu kesepakatan tentang pemberlakuan jam besuk dan juga hambatan-hambatan atau halangan larang-larangan yang tidak mesti harus berada di rumah sakit yang dibawa pelanggan. Contoh misalnya membawa persiapan-persiapan untuk kelengkapan makanan yang sifatnya tidak layak untuk ditempatkan di ruangan, karena kita mencegah terjadinya infeksi nosokomial yang ada di Rumah Sakit An-Nafi dengan pengunjung. Kemudian juga kita akan menertibkan kembali anak usia di bawah 13 tahun ke bawah jangan lagi diikutkan berkunjung ke rumah sakit, karena kita dalam rangka juga memutus rantai penularan penyakit yang mana sekarang ini juga begitu maraknya kasus TB Paru di Indonesia ini, yang khususnya di Bungo. Kita mencegah, mengupayakan supaya tos TB Paru itu bisa terlaksana di tahun 2030, karena penularan ini kita tidak bisa lihat secara kasat mata, yang ada itu ada yang dirasakan oleh para masyarakat yang merasakan sakitnya. Tentu ini menjadi pengobatan yang jangka panjang yang terus-menerus harus berlanjut. Dan kita juga akan bangun inovasi yang berkaitan dengan masalah komunikasi dengan FKTP. Dan FKTP ini harus membangun komunikasi yang intens kepada pelayan di rumah sakit agar tidak ada keterputusan dalam mengelola pelayanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita upayakan kemudahan kepada masyarakat apabila ada terkendala dengan sisrut, dengan disambung dengan tindak lanjut dengan komunikasi langsung dengan petugas sisrut yang ada di rumah sakit untuk memastikan apakah ketersediaan kamar tersedia. Dan ini akan bisa lebih memudahkan, jadi tidak putus hanya batas kendala sisrut yang macet karena sistem atau jaringan, tapi tetap berlanjut dengan komunikasi yang baik. Oke ya. Jadi pastinya kalau untuk pengembangan sistem digital pastinya terus diupayakan untuk lebih ditingkatkan lagi dari yang sekarang ya. Dan tentunya dengan inovasi-inovasi yang tadi sudah direncanakan ya Bapak ya, itu kan juga butuh support dari masyarakat. Dengan tadi yang Bapak mengatakan bahwasannya dengan ada jam besuk itu dilarang untuk anak di bawah 13 tahun. Berarti orang tua harus ngerti dong kan seperti itu ya Bapak ya. Jadi masyarakat juga harus fleksibel, harus netral dong. Jadi kalau pada saat emang ada keluarga mau dibesuk, anaknya nggak usah dibawa gitu. Kalau emang urgent sekali ya nggak usah dibawa anaknya seperti itu ya. Karena untuk
Tujuan kita kan baik ya Bapak ya, untuk kasihan anak-anaknya kan. kasihan anaknya. Karena gini, kita pernah menghadapi pasien yang seperti ini keluhan, sering datang ke klinik kita praktek. Jadi kalau kita tanya demam sudah berapa hari, sekian hari, kapan mulainya? Sejak saya menjaga keluarga sakit di rumah sakit. Ini kan yang tanpa disadari masyarakat bisa aja kemungkinan besar bukan karena kelelahan, karena fisik lemah, lebih mudah tertular penyakit itu ya. Hanya untuk itu aja. Jadi jam besuk itu bukan pelarangan namanya lebih ketat, tetapi memberikan jam-jam besuk yang ditetapkan. Karena sudah ada standarisasinya di rumah sakitan. Benar sekali. Pasien Karena dulu sudah pernah kita terapkan. Iya Pak, harusnya harus seperti itu ya Bapak ya, untuk lebih rapi saja seperti itu Bapak ya. Pasien juga butuh istirahat ya, dan anak-anak pun juga ya lebih terkadang ada juga sih Pak ya, udah jelas-jelas peraturan anak-anak nggak boleh masuk, tapi security-nya malah gimana ya, security udah jelasin nggak boleh masuk, tapi dia malah, ibunya malah marah, seperti itu kan ada seperti itu Bapak ya. Jadi butuh juga kerjasama dan dukungan dari masyarakat lah. Nah, kembali tambah lagi terkait dengan jam besuk ini, berarti kan kepercayaan masyarakat harus meningkat kepada petugas. Jadi setiap keluarga yang dititipkan di rumah sakit harus betul-betul nyaman. Jadi si petugas juga harus bisa membangun komunikasi dengan keluarga. Jadi tidak putus. Dikalaupun ada komunikasi yang pertanyaan daripada keluarga dari rumah untuk mempertanyakan keberadaan keluarga yang sedang dirawat, harus kita jawab dengan baik supaya mereka lebih nyaman untuk meninggalkannya dengan kita, karena kita yang dianggap sebagai ahli yang untuk bisa mengelola itu. Tapi walaupun seperti itu tetap ada salah satu di antara keluarga yang menjaga gitu ya Pak ya. Makanya kita siapkan homestay. Homestay itu kita siapkan bukan untuk tempat liburan, sarana untuk merokok atau apa sembarang, tetap menjaga kebersihan karena PABS tetap harus dijaga. Karena kita menyiapkan itu kan untuk kenyamanan keluarga juga, supaya tidak jenuh untuk bolak-balik. Jadi mereka bisa mengamankan dirinya di situ dengan kondisi yang lebih nyaman. Kalau bisa menjaga kebersihan kan lebih baik. Iya, oke. Benar banget ya. Jadi tetap dukungan dari masyarakat kita upayakan. Nah, jadi kan tadi juga ada ini ya Pak ya. Sebenarnya Bapak mengatakan bahwasan kita mau akreditasi ya Pak di bulan 8 nanti. Itu artinya kan pasti udah ada persiapan-persiapan yang dipersiapkan dari sekarang. Nah, yang lebih menilai itu sebenarnya kan masyarakat sebenarnya. Iya, betul. Masyarakat yang lebih menjadi penilai yang lebih efektif gitu. Nah, jadi bagaimana rumah sakit memperkuat sistem pengaduan masyarakat, terus juga agar lebih responsif saja. Jadi dengan ada ya yang namanya manusia pasti nggak sempurna gitu ya Pak, pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Jadi kalau emang kesalahannya tidak begitu signifikan, apalagi dunia sekarang tuh sedikit-sedikit viral gitu ya Bapak ya, sedikit-sedikit viral. Jadi bagaimana sih kita menjadi keluarga pasien yang lebih responsif saja menanggapi kalau ada sesuatu yang kita anggap itu kayaknya nggak, kurang nyaman deh gitu. Jadi harus ada apa gitu Pak, atau kotak pengaduan atau seperti apa gitu Pak. Baik, terima kasih. Sekarang ini kan di era digitalisasi ini tidak susah lagi. Masyarakat mungkin kawan-kawan di rumah sakit banyak yang belum tahu waktu saya baru bergabung, saya pikir mereka sudah tahu itu ada di Google Review itu, yang ada di itu sebenarnya tinggal dibuka, itu keluar di situ semua keluhan-keluhan masyarakat, harusnya segera ditindaklanjuti, dan setelah ditindaklanjuti, setelah dijawab langsung tindak lanjut, dan bila perlu ditampilkan lagi. Jadi baru kemarin itu saya sampaikan, dan 2 minggu ini sudah berjalan untuk penjawabannya. Penjawaban sudah 2 minggu ini. Dan inilah yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan SKM di sini yang dikelola oleh petugas di sini, survei kepuasan masyarakat itu kan internal, sementara itu kan eksternal. Eksternal ini dengan internal ini nanti dikompilasi data ini baru kita evaluasi, dan kita sudah minta kepada Wadir kemarin supaya membentuk tim dan lakukan ini evaluasi terus menerus untuk melihat sejauh mana penurunan keluhan yang ada di rumah sakit ini. Jadi kita betul-betul tanggap, dan boleh kita langsung postingkan lagi di situ apa yang sudah diminta sama keluarga pasien untuk diperbaiki akan diperbaiki. Jadi tentu juga saya sampaikan di sini kepada masyarakat, kondisi kita sekarang ini baru sedang memulai, jadi butuh waktu juga, tapi bukan berarti waktu yang akan kita lalaikan, karena seperti saya sampaikan tadi, pembenahan ini sudah kita mulai di awal sejak bulan 2, namun masih dalam posisi porsi kecil, tapi bulan 5 ini nanti akan besar-besar untuk pembenahan, dan tentunya akan terganggu pelayanan, mudah-mudahan masyarakat akan maklum. Dan untuk masalah
pengaduan masyarakat, kita sebenarnya tidak perlu lagi pakai kotak pengaduan karena sudah ada aplikasi, nggak susah lagi. Kita juga akan menerbitkan barcode. Barcode kemarin sudah bersepakat dengan Wadir untuk menyiapkan barcode, disiapkan di setiap ruangan. Apabila ada keluhan nanti kita buat di situ dalam bentuk isian, dalam bentuk polling untuk nanti bisa kita tindak lanjuti. Supaya nanti inilah yang akan kita evaluasi, termasuk nanti di situ masuk dalam konteks penilaian petugas. Nah di situ juga nanti kita ambil untuk menindaklanjuti kebijakan terkait dengan reward and punishment terhadap pegawai. Tapi kalau yang seperti itu kita terapkan itu kan juga butuh sosialisasi juga ya Pak ya. Ya, tetap. Jadi kan terkadang kan tidak semua masyarakat mereka mampu menggunakan gadget dengan benar seperti itu Bapak ya. Jadi tetap harus kita sosialisasikan mengenai mungkin wacana. Ini baru wacana ya Bapak ya? Nah, ini sudah proses. Sudah proses. Nah, jadi intinya gini. Di Google Review kan sudah punya di situ apa keluhan masyarakat. Sudah kita jawab ada 300-an. Nah, 300-an itu kan yang pembintangan itu kan hanya rata-rata bintang 1. Harapan kita kan bintang 5 semua. Nah, jadi itu yang harus kita tindak lanjuti. Sebab kemarin sudah saya sampaikan dengan pihak SIMRS, dengan pengelola SKM, supaya didudukkan yang di bawah naungan bagian Wadir Umum dan Keuangan, yaitu Kabak TU dengan pelayanan lainnya untuk koordinasi untuk menyelesaikan ini. Jadi intinya kita bukan baru mulai, kita sudah mulai sekarang ini sedang mengevaluasi. Namun polanya untuk peralatannya, sistemnya nanti akan kita bangun dalam bentuk membuat barcode di ruang-ruangan. Apabila nanti seperti yang disampaikan tadi ada kesulitan masalah pemahaman tentang gadget, kita tetap siapkan apa? Checklist di ruang-ruangan untuk mengisi tanpa intervensi dari kita. Jadi tidak perlu kita tunggu setiap pasien masuk kita serahkan kertas selembar untuk kita kumpul kembali oleh petugas. Jadi tidak perlu ditunggui, biar mereka sepuas mereka menyampaikan apa unek-unek mereka, termasuk penilaian petugas, penilaian sarana, penilaian daripada pelayanan. Namun kalau saat ini ya kita lihat kondisi sarana kita. Intinya kalau bagi prinsip saya, walaupun sarana sekarang ini sedang sederhana betul, paling tidak kita sudah memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik, berkomunikasi yang baik, memberikan pemasukan arahan edukasi yang baik kepada masyarakat, itu sudah bagian terpenting yang bisa merubah image masyarakat kepada pelayanan. Jadi istilahnya ada istilah sarana cuman bintang 1 tapi pelayanan bintang 5 kan itu harapan kita ke depan, itu yang kita harapkan. Tapi sambil berjalan nanti ke depan mudah-mudahan ini terrealisasi semua terkait juga dengan masalah persiapan akreditasi. Intinya surveyor yang sebenarnya adalah masyarakat dan pelanggan, bukanlah para surveyor yang ada, karena mereka hanya menilai dalam batas implementasi dan standar, sesuai standar. Tentu nanti yang akan berlanjut itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Google Review itu adalah bagian daripada penilaian surveyor yang sebenarnya, yang belum tertindaklanjuti, tapi kemarin sudah saya sampaikan supaya segera tindak-lanjuti. Iya, jadi seperti yang komentar atau mungkin bukan komentar sih Pak, lebih ke pendapat atau anjuran seperti itu berarti memang ada petugasnya yang harus online, harus memantau setiap saat ya Bapak ya? Iya, dari hasil kesepakatan kemarin kita akan menjawab lewat WA. Apabila ada telepon dari WA kita akan siapkan supaya jangan terputus komunikasi dan jangan menunggu-nunggu. Jadi setiap ada WA nanti masuk ke dalam satu wadah ini, satu nomor telepon ini, petugas ini akan selalu untuk memberikan jawaban. Apabila ada terkendala jawaban karena mungkin belum orang yang berkompeten yang menjawab, bisa aja ditindaklanjuti besok dengan jawaban dari pihak-pihak yang berkompeten nanti di rumah sakit nih. Oke. Nah, jadi kalau untuk evaluasi Pak, apakah ada evaluasi secara menyeluruh ya Pak ya untuk sistem pelayanan yang sedang kita lakukan saat ini? Baik. Saat ini kan kita sudah menyelesaikan inventarisasi. Inventarisasi yang kita lakukan ke ruang-ruangan dan juga inventarisasi ketenagaan, keberadaan tenaga, kemudian penempatan proporsi tenaga, penempatan tenaga sesuai kompetensi. Ini sudah kita inventarisasi kemarin dan kita sampaikan dengan komit dengan bidang-bidang Kabak untuk menginventarisasi semua. Nanti baru kita godok, nanti baru kita arahkan kembali ke tempat-tempat yang sesuai dengan kompetensi mereka. Kalau untuk melakukan evaluasi, kita belum berjalan di situ karena kita sekarang tahap inventarisasi. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa kita inventarisasi, kita evaluasi. Karena bersamaan juga kita sekarang tim survei
ini sistem akreditasi sedang rapat terus menerus dan seluruh komitmen mereka juga sudah paham itu apa tujuan dan maksud daripada penyampaian direktur ini, dan mereka juga sudah siap untuk menuju arah perubahan yang lebih baik. Oke. Jadi butuh maraton lah. Jangan santai ya Pak ya. Jangan santai. Jadi bagaimana cara kita ya Pak ya, cara rumah sakit sendiri memastikan ya bahwasannya masukan-masukan dari masyarakat itu benar-benar ditindaklanjuti gitu Pak. Yeah. Karena kan masyarakat ini kan pinginnya yang instan ya Pak ya. Kok saya udah pernah gini gitu nggak ada perubahannya seperti itu. Jadi kebetulan kan kita ada juga aplikasi yang saya bangun waktu PKN di Medan. Kita buat aplikasi di Gilabkes. Di situ kan ada poin rumah sakit yang belum terisi sama sekali. Saya sudah sampaikan juga dengan beberapa rumah sakit untuk bisa memanfaatkan di Gilabkes itu. Di Gilabkes ini kan sangat mudah diakses orang, tidak susah. Jadi tinggal dilihat di situ. Nanti mungkin ada kita buat di situ pojok yang berkaitan dengan keluhan atau masalah pengaduan untuk bisa dijawab di situ tindak lanjut. Kalaupun tidak di situ, melalui barcode tadi. Barcode tadi nanti akan kita berikan jawaban. Jadi mungkin tinggal polanya lagi nanti kita sepakati bagaimana pola untuk menjawabnya supaya cepat dan tepat dan betul-betul terasakan oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang tertunda-tunda lagi. Kalau selama ini pun mungkin ada yang tertunda karena ketidaktahuan keberadaan Google Review itu. Mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih tanggap. Karena selama ini kalau SKM cukup bagus apanya kegiatannya, cuman kan harus dikompilasi dengan ini. Seimbang apa tidak pelaporan ini dengan hasil yang ada di sini. Itu yang perlu kita bangun sekarang. Bagaimana supaya balance gitu ya, supaya balance. Oke, jadi itu ya pemirsa Bunga TV, bahwasannya segala sesuatu hal, apapun itu yang ditemukan atau permasalahan yang ada, yang kita temuin di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi, ya kita bisa dong buka dari Google Drive tadi ya. Google Review. Iya, Google Review. Kita bisa, ya silakan aja berkomentar sesuka hati, apa sih yang mau disampaikan, apa sih keluhan yang didapatkan. Jadi tidak harus bagaimana-bagaimana Bapak ya. Jadi lebih responsif saja dalam menanggapi sesuatu hal permasalahan ya. Yang sakit kan bukan hanya kita saja, banyak dong ya gitu ya. Oke, nanti kita akan berbincang kembali di segmen kita terakhir. Jadi untuk pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, tetap di Bunga TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bunga TV, tidak terasa sekali perbincangan kita di podcast Dialog Bersama RSUD Haji Hanafi udah mengantar kita ke segmen terakhir ya. Di segmen keempat ya, tentunya kita akan bertanya kembali bersama narasumber kita, Bapak Dr. Haji Saparudin Matodang MPH MH. Nah, kalau untuk komitmen ya Bapak ya, komitmen tentunya komitmen Bapak dong ya. Komitmen Bapak sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Haji Hanafi Muara Bungo yang dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Haji Hanafi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, tentu ini tugas yang berat, yang bukan hal-hal yang ringan dalam pelayanan ini. Tentu komitmen saya tetap bertekad untuk siap untuk membenahi rumah sakit ini bersama kawan-kawan, dan ini juga tentu diawali dengan komitmen bersama seluruh insan rumah sakit yang ada. Karena kalau saya juga sendiri tidak mungkin untuk menyelesaikan ini tanpa adanya kesepakatan dan komitmen dari semuanya, termasuk juga masyarakat yang bisa mendukung kami. Karena bagaimanapun masukan-masukan dari masyarakat, teguran dari masyarakat itu menjadi motivasi buat kami, bukan menjadi hal yang mengganggu buat kami, tetapi menjadi hal yang bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kami, membantu kami untuk lebih bergiat untuk lebih baik ke depan. Intinya komitmen saya sebagai PLT yang diamanahkan oleh Bupati, siap membantu Pak Bupati dalam meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Hanafi bersama kawan-kawan yang ada di Rumah Sakit Hanafi Marungu. Oke Pak, jadi kalau untuk perubahan pasti sesuai dengan tema kita hari ini perubahan nih Bapak ya. Perubahan apa sih yang mungkin bisa dirasakan segera gitu oleh masyarakat dalam ya waktu singkat lah gitu, atau waktu dekat gitu. Baik, mungkin kalau kita sesuai arahan yang saya sampaikan di setiap apel bersama-sama, mudah-mudahan mereka betul-betul sudah bisa menjalankan pola pelayanan yang lebih baik dan ramah. Dan sesuai dengan moto yang ada di sini 5ST ya, yang harusnya dijalankan,
tentu saya juga sudah ingatkan kepada kawan-kawan semua bahwasanya kita rumah sakit yang sudah terakreditasi. Intinya kalau rumah sakit terakreditasi, penilaian itu adalah sesuai dengan implementasi di lapangan. Kalau implementasinya tidak sesuai, berarti rumah sakit tidak terakreditasi. Nah, tentu itu yang kita ingatkan kepada mereka. Mudah-mudahan sesuai dengan arah yang saya sampaikan, mudah-mudahan mereka betul-betul siap untuk menjadi orang yang menjalankan prinsip berakhlak. Yang berakhlak, yang punya komitmen, punya attitude, punya kemampuan, kompetensi, kemudian loyalitas, kemudian berkolaborasi dan juga humanis, serta bisa menjadi orang-orang yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan inilah mungkin yang akan dirasakan, mudah-mudahan apabila pun masih ada, mungkin ada 1-2 petugas, segera laporkan ke kami untuk kami tindak dilanjuti. Karena sesegera mungkin juga saya akan menyiapkan peraturan direktur terkait dengan reward and punishment. Iya, oke. Jadi mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat juga ya. Dan tentunya dengan masyarakat kunjungan ke RSUD Haji Nafi mungkin kita akan lebih lagi lah seperti itu ya Pak ya, untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali. Tapi dengan sarana yang masih saat ini sedang apa ya, pembenahannya. Pembenahan ya. Dan mereka pun juga harus tahu ya Pak ya, kalau bahwasannya bulan 5 nanti ya Pak ya, mudah-mudahan bulan 5 sudah mulai bergerak. Karena saya yakin masyarakat itu yang paling utama adalah komunikasi. Itu yang paling utama. Kalau masalah sarana itu mereka paham lah, mudah-mudahan. Oke. Dan kalau untuk sarana, kalau di RSUD Haji Nafi sendiri sudah luar biasa sekali ya Bapak ya. Kalau untuk fisik? Iya. Kalau fisik unitnya sudah, cuman sekarang ini pembenahan. Pembenahan saja. Pembenahan sarpras mungkin ada yang sudah lama yang perlu dirombak balik semuanya. Karena kita kan perlu juga memberikan tampilan yang lebih menarik. Oke, pokoknya intinya memberikan yang terbaik lah ya, melanjutkan program direktur lama. Iya, melanjutkan program direktur lama ya. Dan tentunya apa yang misalnya ada yang jelek diperbaiki gitu ya Bapak ya, misalnya yang kurang, bukan jelek, yang kurang. Yang kurang atau pintunya yang mungkin udah apa kan gitu ya Bapak ya. Iya. Oke. Yang seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi Bapak bagaimana Pak pesan Bapak kepada masyarakat agar sama-sama mendukung pelayanan ke rumah sakit ini secara bersama-sama seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Bungo. Sebagaimana kita pahami bahwasanya rumah sakit ini sebagai rumah sakit kebanggaan kita satu-satunya, menjadi rumah sakit rujukan wilayah barat untuk Jambi wilayah barat. Tentunya tanpa dukungan daripada masyarakat, pelanggan, kami tidak ada apa-apanya juga. Tentu kami juga berharap tetap ada ingatan atau teguran atau pun masukan kepada kami atau nasihat untuk bisa lebih gigih untuk meningkatkan pelayanan ini, karena bagaimanapun sebagai rumah sakit kita yang kita cintai harus tetap bisa mempertahankan statusnya sebagai rumah sakit rujukan wilayah barat yang sudah dipercaya oleh provinsi bahkan tingkat nasional. Tentu kita akan malu apabila kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sementara kita sudah diakui oleh nasional sebagai rujukan wilayah barat. Tentu kami berharap juga dengan kondisi pembenahan ini para masyarakat harus maklum dalam kondisi pembenahan tidak sesempurna yang kita harapkan. Mari kita sama-sama menguatkan agar pembenahan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi semua fasilitas-fasilitas yang kita harapkan dengan tampilan yang lebih baik. Tentu juga diiringi dengan petugas-petugas dokter yang lebih amanah, lebih baik, lebih ikhlas, lebih sabar dan lebih selalu bekerja sama sesama dan juga bisa memberikan kontribusi buat Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan rumah sakit ataupun kabupaten sebagai rujukan pelayanan kesehatan wilayah barat dan sebagai kabupaten unggulan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan salah satunya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh Bapak? Boleh. Satu pertanyaan lagi, bagaimana peran pemerintah ya Pak ya, peran pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dari rumah sakit ini untuk kedepannya? Alhamdulillah sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah ya sudah luar biasa. Pak Bupati juga sudah intens untuk melakukan koordinasi dengan kementerian. Kebetulan kami juga mendampingi dengan direktur lama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup luar biasa. Waktu itu juga berupaya supaya kita mendapatkan anggaran, namun karena ada keterbatasan anggaran di pusat, masih ada
pending ya. Namun waktu itu saya tindak lanjuti juga dengan kementerian. Alhamdulillah untuk tahun ini mudah-mudahan kalau tidak ada penundaan, kita akan dapat pembangunan gedung sitotosik untuk peningkatan pelayanan kemoterapi yang langsung dibangun oleh pusat melalui PU provinsi. Karena kalau gedung tidak dibangun, kita tidak akan dapat alat. Jadi mudah-mudahan. Kemudian juga dua rumah sakit juga alhamdulillah mendapatkan perhatian juga dari pemerintah pusat, termasuk juga pengadaan alat-alat yang bersumber dari aplikasi Siren yang untuk dua rumah sakit, bahkan ada juga nanti peralatan-peralatan yang di luar aplikasi Siren. Jadi ada pembelajaran yang kita lakukan dalam rangka mengejar persiapan untuk penggunaan dua rumah sakit tersebut, termasuk untuk kelengkapan rumah sakit Hanapi. Kemudian juga kemarin kita sudah mengikuti Zoom dengan kementerian terkait dengan pengadaan SDMK, dan kebetulan kita sudah menyekolahkan para spesialis yang seperti saya sampaikan tadi, sudah 20 orang. Di masa Pak Bupati ini sudah ada 60 yang direkomendasikan dan alhamdulillah sudah lulus semua, tinggal sedang mengikuti pendidikan. Diperkirakan tahun ini ada 6 orang selesai untuk pendidikan yang akan ditempatkan di dua rumah sakit tersebut dalam rangka mendukung pelayanan yang ada di rumah sakit Hanapi supaya tidak ada nanti overload dalam pelayanan itu perawatan. Oke, jadi untuk peran pemerintah sendiri pasti ada berkontribusi lagi ya Bapak ya terhadap pengembangan dari kemajuan untuk Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini sendiri. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah harus kami sita. Harusnya banyak banget ya jadwal Bapak yang harus tertunda karena obrolan kita siang hari ini ya. Nah tentunya untuk pemirsa Bungo TV ya, sesuai dengan tema kita hari ini, perbaikan pelayanan kesehatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan itu membutuhkan komitmen, terus juga komitmen bersama lah ya antara manajemen rumah sakit, terus juga tenaga medis dan juga pengawasan dari masyarakat juga. Jadi berkesinambungan lah gitu ya Pak ya, harus bekerja sama yang baik untuk meningkatkan kemajuan dari RSUD Haji Hanafi ini sendiri. Dan tentunya kita berharap semoga langkah perbaikan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Saparudin tadi semoga benar-benar dapat terwujud ya Bapak ya, dapat terwujud. Mudah-mudahan, amin. Sehingga kedepannya pelayanan kesehatan di RSUD Haji Hanafi ini lebih lagi bintang 5 ya Bapak ya. Ya cukup. Terus juga tentunya lebih apa lagi, lebih profesional lagi dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat. Baik, kalau gitu kami berdua pamit. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kalau gitu saya selaku pembawa acara mohon pamit undur. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.